Di tepi sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, di tengah rawa dan hutan yang hijau lebat, berdirilah Pulau Kupang, tanah subur di antara dua arus air besar. Disinilah lahir seorang gadis yang kelak menjadi legenda, Nyai Undang, putri dari Temanggung Sempung dan Nyai Nunyang. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat anak-anak lain bermain di tepi sungai, Nyai Undang lebih suka duduk mendengarkan para tetua bercerita tentang adat, bintang, dan arus sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Wajahnya seindah bunga meranti yang baru mekar, tapi bukan itu yang membuat orang menghormatinya. Ia bijaksana, berani, dan penuh kasih. Ketika ayahnya wafat, rakyat Pulau Kupang memilihnya sebagai penerus. Meski masih muda, Nyai Undang memimpin negerinya dengan keadilan. Ia memperhatikan rakyat kecil, memastikan tak ada yang kelaparan atau tertindas. Kabar tentang kecantikan dan kebijaksanaan sang ratu pun menyebar jauh hingga ke negeri laut, tempat bersemayam Raja Sawang, seorang penguasa yang kaya dan sombong. Ia mengirim utusan membawa perhiasan, emas, dan surat pinangan. Tapi Nyai Undang menolak dengan tenang. Pernikahan bukan urusan harta, melainkan hati. Jika Raja Sawang ingin menikahiku, datanglah sendiri sebagai manusia, bukan sebagai penguasa. Kata-kata itu membuat Raja Sawang murka. Ia merasa dipermalukan. Dengan kapal besar dan pasukan lengkap, ia berlayar ke Pulau Kupang. Namun saat sampai di gerbang istana dan menatap wajah Nyai Undang, dadanya terasa sesak. Ia jatuh pingsan dan tak pernah bangun lagi. Rakyat Pulau Kupang percaya itu adalah teguran dari langit bagi kesombongan. Pasukan Raja Sawang marah dan bersumpah akan menuntut balas. Tetapi Nyai Undang tidak gentar. Ia memerintahkan rakyatnya bersatu, menegakkan pertahanan tanpa menumpahkan darah. Dari kejauhan, datang bantuan dari saudara-saudaranya dan para panglima daya di sepanjang sungai Kapuas. Mereka membentuk perisai hidup, menjaga Pulau Kupang dari serangan. Beberapa waktu kemudian, muncul lagi seorang raja bernama Nyaliwan. Ia mencoba merebut hati Nyai Undang dengan kekuatan. Tapi yang ia temui adalah kecerdasan dan keteguhan. Ia kalah bukan di medan perang, melainkan di hadapan pikiran dan martabat sang ratu. Nyai Undang menegaskan, kekuasaan tanpa kebenaran hanyalah bayangan yang akan hilang saat matahari muncul. Setelah masa panjang pergolakan itu, datanglah Pangeran Sangalang, seorang pemuda dari negeri seberang yang datang bukan membawa harta, tapi membawa niat tulus dan keberanian. Nyai Undang melihat ketulusan itu dan akhirnya menerima lamaran sang pangeran. Mereka menikah dalam upacara adat di rumah betang besar, diiringi tabuhan gong dan tarian di tepi sungai. Pulau Kupang kembali damai. Hingga kini, nama Nyai Undang masih dikenang sebagai ratu yang tidak tunduk pada kekuasaan, tapi hanya pada kebenaran dan cinta. Pesan moral, kecantikan sejati bukan pada wajah, melainkan pada kebijaksanaan dan keberanian menegakkan martabat. Kekuasaan yang tidak diiringi kebenaran akan runtuh seperti kapal di tengah arus deras.